Oke, kita lanjut lagi TimeLift. TimeLift ini nanti ada dokumentasinya sendiri. Nanti bisa dilihat di sini. Saya nggak mau terlalu bahas ya, karena saya sendiri juga nggak hafal ini sintaks-sintaksnya, dan kalau udah kelamaan nggak coding aplikasi web, itu lupa lagi, dan akhirnya saya lihat aja ke ininya, ke mana, ke tutorialnya, tutorial di websitenya gitu ya, dokumentasi di websitenya. Oke. Ini kayaknya internetnya, oh, tidak bisa. Oke, nah ini dokumentasinya si TimeLift ya. Nah di sini TimeLift ada dokumentasinya read online. Intinya sih sebenarnya adalah dia memproses data atau model yang kita kirim dari file Java ini. Nah ini kan di sini ya. Kemudian akan ditampilkan menjadi HTML ya. Yang paling gampang sebetulnya atau yang paling sering dilakukan ya ini TH-text ya. Jadi di sini ada variabel home, ada objek home, kemudian di dalamnya home ada welcome, maka ini nanti akan dilihat sama dia, dicari ya. Nah objeknya ini nanti akan dicari ke request attribute atau di session variable atau di konteks ya. Nanti kita akan bahas itu tentang scope variable ya. Nah, kemudian bisa juga nanti kita melakukan looping ya, seperti biasa nih looping. Kalau kita menampilkan tabel ya, di sini sintaksnya menggunakan th ya. Ini yang di dalam dollar ini adalah variabel yang kita kirim dari Java-nya. Nanti kita akan cobain ini. Kemudian ini nama variabel yang kita mau pakai di sini bebas saja, mau p boleh, mau apa boleh. Nah, nanti variabel ini kita pakai lagi di bawah sini ya. Kemudian bisa juga if else ya seperti ini. Mana ya? Nah ini th if ya. If, jadi kalau misalnya ini true di dalam sini maka akan ditampilkan ya. Maka si tag A ini akan ditampilkan. Ini kan dia satu blok ini. Ya. Ada juga kebalikannya yaitu unless ya. Unless itu ya if not atau else-nya lah gitu ya. Nah seperti ini. Bisa juga switch. Ya intinya sih ini mirip seperti bahasa pemrograman mini ya, karena dia ada variabel dan dia melakukan looping ataupun melakukan branching if else di sini gitu. Intinya sih dia untuk menggantikan ini aja, menggantikan variabel, dia proses, dia render jadi HTML gitu ya. Nah, di sini si TimeLift dia punya beberapa extension atau project-project tambahan yang paling sering kita pakai itu yang pertama adalah TimeLift Security ya. Nah, ini mana ya? Nah, ini TimeLift Extra Spring Security, yang satu lagi adalah TimeLift Extra Data JPA. Nah, ini mana ya? Mana websitenya? Oh, sama ini dulu deh. Layout dialek ya. Nah, layout dialek ini. Kemudian JPA dialek. Nah, ini ya. Jadi 3 modul ini yang biasa kita pakai ya. Yang pertama ini dulu layout ya, layout. Nah, layout ini adalah untuk kita tadi membungkus seperti yang kita gambar di sini tadi, kita menambahkan logo, header dan footer. Nah, biasanya kalau saya yang gampang kita pakai Bootstrap aja. Bootstrap. Kemudian example, kemudian untuk aplikasi standar ya, aplikasi bisnis itu kan biasanya kita dashboard lah standar seperti ini ya, company name lain-lain. Nah ini kita akan pasang ya, kita akan pasang inspect show page source ya. Nah ini source-nya, ini kita copy aja, kemudian di sini kita bikin file templates. Nah di sini saya bikin misalnya nama filenya layout ya,
Nah, lewat HTML ini saya replace semua sama yang tadi ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa file yang dia merefer ke dirinya sendiri, /docs dan seterusnya. Ini kita akan bikin ya. Nah, di sini juga di dalam resources ini kita bisa punya folder namanya static ya. Static. Kemudian di dalam static kita bisa misalnya bikin CSS ya. Jadi ini adalah file-file yang dia tidak berubah-ubah. Jadi seperti CSS, JavaScript, JS ya, kemudian kemudian image ya. Nah, ini saya refactor. Ini ide suka gini ya. Move directory ke static. Nah, gini. Oke, nah di CSS ini saya akan copy paste yang ini, min ini ya. Select all, bootstrap min CSS. Nah, ini saya pasang di sini, new file, bootstrap min CSS. Oke. Sebenarnya sih lebih bagus nanti kita download ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini ada ini CSS-nya dia yang di sini. Oh, ini docs-nya kita nggak perlu ya. Oke. Ini JS-nya ya, nggak usah dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita masuk ke sini home lagi. Kemudian di sini kita download ya. Nah, ini compiled and ini ya. Ini filenya. Ini ya, bootstrap min CSS. Nah, ini tadi kita masukin ke foldernya. Oke, kita replace saja. Nah, kalau sudah nanti kita akan nah, ini kan dia jadi minify ya, satu baris. Nah, di sini kita akan ganti di sini. Di sini kita kasih TH ya, supaya dia diproses sama timelift. Nah, kemudian timelift itu ada sintaks-sintaksnya. Di sini kalau add itu tandanya buat link ya. Nah, di sini tadi kita di /css ya. Statiknya tidak dibaca ya, karena statik itu bawaannya siapa Spring Boot, sehingga kita tidak perlu mencantumkan ya. Nah, gini. Nah, oke, ini style sheet-nya nggak usah. Oke, ini favicon juga nggak usah dulu. Ntar aja. Nah, ini style nggak apa-apa.
Oke, nah link href dashboard CSS. Nah, dashboard CSS ini kita juga harus punya ya. Masuk tadi ke example, kemudian dashboard, kemudian view source. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy, bikin lagi satu lagi di sini. Dashboard CSS. Kita paste ke sini. Kemudian di sini kita kasih tadi th href add ya, gini ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita mau di tengah-tengahnya tadi, di sini kan kita punya home HTML ya. Nih, selamat datang dan seterusnya ya. Nah, kita mau ini nanti akan muncul di dalam di tengah-tengah ya. Nah, kalau kita lihat example-nya tadi di sini, kita maunya dia munculnya di sini nih, dashboard ini ya kan. Dashboard ini, tapi ini judulnya tadi diganti dengan apa nih? Daftar permission dan seterusnya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan. Jadi ini yang nanti akan dimasukkan ke situ gitu ya. Atau logoutnya nggak usah, mungkin ininya aja sampai sini ya. Oke, logoutnya kita masukkan ke sini, sign out ya. Oke, nah kita akan pindahkan dulu ini ya. Kita pindahkan dulu ini aja. Layout tadi di sini tulisannya sign out. Nah, ini dia ya. Ini kita ganti seperti ini, logout. Kemudian kita mau yang di tengah ini dashboard ya. Jadi saya cari dashboard. Nah, ini dia. Ada lagi bukan? Nah, yang ini ya. Ini kan judulnya ya. Kemudian ini toolbar yang ini nggak usah, ini saya buang aja. Oke, kemudian canvas itu ya ini bawahnya ya, si grafiknya. Kemudian section title itu yang ini, bawahnya langsung tabel. Ini juga saya buang aja. Nah, ini tinggal tabelnya nih ya, tabelnya. Nah, ini semua ini saya masukkan ke dalam yang namanya fragment ya. Nah, fragment itu di sini ya. Nah, di sini. Nah, dia bilang section layout fragment. Nah, kontennya di sini. Oke. Kemudian ini saya copy dulu deh. Ini saya pindahin ke ini ya. Oke. Nah, ini yang nanti akan saya isikan ya. Akan saya isikan. Jadi di sini saya kasih juga fragment. Nah, di sini dia bilang nih. Oke. Tutupnya di sini. Nah, ini juga, ini berarti sudah bisa saya hapus sama tabel-tabelnya. Nah, ini dihapus ya. Nah, kita ganti section. Jadi nanti seluruh bagian ini nanti akan diganti sama dia sama apapun screen-nya. Nah, screen-nya contohnya kita bikin satu dulu yang ini ya. Nah, kemudian tadi ada yang lupa di sini kita kasih lagi ya, kita kasih lagi satu lagi ini nih layoutnya ya, nih layoutnya mana ya. Oke, jadi nanti layoutnya decorate dengan file yang namanya layout HTML nih, layout HTML kan tadi kita sudah bikin ya, yang mana tadi? Nih layout HTML ya. Oke. Nah, kalau ini sudah kita lihat lagi cara instalasinya ya. Caranya ini sudah ya, bikinnya seperti ini. Nah, di sini ada getting started installation ya, katanya dia tambahkan di sini dependensi timelive layout dialect ya. Nah, jadi di sini di POM XML kita tambahkan mana ya? Sini aja deh di bawahnya web ya.
Oke, versionnya coba kita kosongin dulu. Siapa tahu Spring dia bawa bawa sendiri ya. Jadi kita coba klik kanan. Mau nggak? Kalau nggak mau ya kita sebutkan nanti ya. Nah, bisa ya kayaknya. Kemudian kata dia setelah ditambahkan dependensi, maka untuk yang Spring Boot 2, maka kita menggunakan annotation ini ya. Nah, ini kita pasang di mana aja? Kalau saya sih biasanya pasangnya di sini aja ya. Di main class. Nah, seperti ini ya. Config-nya ada apa ya? Oke, ini sudah kita import ya. Nih, udah import. Nah, selanjutnya ini sudah bisa, harusnya kita coba tes saja. Ini harus jalanin database ya. Cari dulu. Oke, ini sudah ready. Kita coba jalanin. Oke, ini udah jalan ya. Kita coba localhost 8080/home. Nah, gini. User 001 test stuff. Nah, ini udah jadi ya. Nah, kenapa ini masih jelek ya? Masih jelek karena sepertinya CSS-nya tidak bekerja dengan baik ya. Nah, kita coba lihat ke developer tools ya. Mana ya? Nah, ini ya. Network. Kita coba refresh. Nah, di sini dia bilang ini nggak bisa ke-load nih, merah ini ya. Nah, di sini slash dashboard slash CSS ini kita lihat ya. Nah, ini salah ya. Ini juga JS-nya nggak ada, ini dashboard JS nggak ada, bootstrap min-nya ini berhasil di loading ya. Berarti yang salah itu yang dashboard CSS nih, yang ini. Nah, ini kan bener ya, slash CSS. Nah, ini yang salah nih, slash CSS. Kemudian tadi ada JS, dia gagal loading kayaknya di bawah itu nih. Nah, ini ya, kita hapus aja. Oke, sekarang kita restart. Ini kalau yang biasa coding coding PHP yang biasa langsung refresh, kalau di sini harus restart. Kalau saya sih nggak ada masalah ya, karena restartnya juga cepat. Lamaan kita mikir di sininya. Oke, nah ini sudah oke nih, sudah benar ya, sudah benar di sini. Cuman ini memang ganti karena
tadinya link kita ganti jadi form, maka di sini dia bentuknya jadi gini. Nanti bisa dibenerin lagi sih. Oke, ini dashboard sudah. Nah, ini selamat datang user sudah oke. Ini juga udah oke nih. Tombol logout sama seperti ini. Harusnya kita hapus yang di bawah ya. Yang di sini kita hapus karena sudah ada di atas ya. Nih. Oke. Oke, nah ini udah oke. Logout, login lagi. Ini karena larinya ke login ya, kita larikan ke home. Nah, ini udah oke. Ya, ini nanti tinggal diganti aja. Ini juga sudah jalan ya. Nah, jadi seperti itu yang biasa kita gunakan pertama kali biasanya ya pasti kita akan pasang dulu layoutnya ya. Layoutnya ya ini biar gampang dan cepat ya. Saya ambil langsung dari example-nya si Bootstrap. Cuma biasanya kalau kita di project kita pakainya yang lebih bagus ya. Contohnya misalnya admin LTE gini ya, LTE. Kemudian juga mungkin pakai template-template berbayar, itu nggak ada masalah sih mau pakai yang mana aja. Tapi caranya sama, yang jelas kita download HTML-nya dulu, kemudian kita pasang sebagai layout, kita bolongin atau kita ambil yang bagian tengahnya yang mau jadi konten. Nah, itu kita kasih layout fragment ya. Terus di masing-masing page nanti kita kasih ini section layout ini, kemudian sama dikasih tahu dia pakai layout yang mana. Nah, jadi di sini layoutnya juga bisa ada beberapa. Misalnya kalau kita dia halaman setelah login ada menu-menunya komplit, itu kita bisa pakai menu yang komplit. Tapi kalau misalnya dia belum login, cuma di depan saja kita kasih layout yang lain, itu juga bisa gitu ya. Atau misalnya kita mau ada halaman yang di print sehingga jangan sampai ada menu-menu menu bar, header, footer dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kita buatkan layout yang tersendiri gitu. Oke, ini tentang Thymeleaf ya, setupnya sama layoutnya. Mungkin ada yang bertanyakan dan bisa dicoba dulu mungkin.